Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas manajemen dan organisasi pada mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya teman-teman pasti udah gak asing nih dengan kata manajemen dan juga organisasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas manajemen. Para ahli mengungkapkan masing-masing pendapatnya mengenai apa itu manajemen. Yang pertama ada menurut Manulang. Menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut De Lianji, manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerja sama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Nah, teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia atau sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada peranan manajemen. Setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang berbagai peranan penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Ada banyak peran yang harus dimainkan atau diperankan oleh para manajer secara seimbang sehingga diperlukan orang-orang yang tepat untuk menjalankan peran-peran tersebut. Manajer yang baik haruslah berperan sesuai dengan situasi dan kondisi pada perusahaan atau organisasi. Manajer yang tidak bisa menjalankan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan dapat membawa kegagalan. Peranan manajemen yang harus diperankan oleh para manajer adalah yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya. Yaitu peran yang pertama, figurehead atau sebagai simbol dalam acara-acara perusahaan. Yang kedua, ada leader atau menjadi pemimpin yang memberi motivasi pada karyawan atau bawahan serta mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, menjadi penghubung dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, ada peran informasi. Peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, meliputi monitor atau pemantau, diseminator atau penyebar, spokesperson atau juru bicara. Yang ketiga, ada peran pengambil keputusan. Peran pengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain, meliputi entrepreneur atau kewirausahaan, disturbance handle atau penyelesaian permasalahan, research allocation atau pengalokasian sumber daya, dan yang terakhir ada negotiation atau negosiasi. Selanjutnya, manfaat dari fungsi manajemen untuk organisasi yaitu membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, efektif, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mempelajari ilmu manajemen dapat membentuk pribadi yang ulet dan teliti, mampu berkomunikasi dengan baik, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis problem solving. Ilmu manajemen yang baik sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan sekelompok atau sebuah organisasi. Jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan bidang manajemen yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bidang manajemen yang berfokus pada pengendalian dana dan keuangan perusahaan, termasuk juga pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan bidang manajemen yang berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan atau organisasi.
Selanjutnya nomor 4 ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan cabang manajemen berupa proses penetapan tujuan pemasaran sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan juga peluang pasar. Yang kelima ada manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan bidang manajemen berupa seni atau ilmu penyusunan, penerapan, mengimplementasikan, dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Yang keenam ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan cabang manajemen yang berfungsi memberikan informasi dan layanan pada bidang administrasi dan akuntansi. Yang ketujuh ada manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan jenis manajemen berupa usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya, dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk, barang, atau jasa. Yang kedelapan ada manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan bidang manajemen berupa pengelolaan data yang terdiri dari proses mencari, menyusun, proses klarifikasi, serta memperlihatkan semua data yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada organisasi. Definisi organisasi. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Yang pertama mengacu pada suatu lembaga institution dan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian. Sebagai satu di antara dari fungsi manajemen, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengeplai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Yang kedua, ada kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Yang ketiga, ada tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat, ada lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, ada peralatan adalah secara seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang keenam, ada komunikasi, tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Ciri-ciri organisasi. Organisasi terdapat 5 ciri. Yang pertama, memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi. Yang kelima, pembagian tugas yang sinergis dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Jenis-jenis organisasi. Organisasi memiliki 2 jenis. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal yaitu organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang atau masyarakat yang memiliki suatu struktur yang merumuskan dengan baik yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan akuntabilitas dan tanggung jawabnya, dan memiliki kekuatan hukum. Contoh dari organisasi formal yaitu perusahaan-perusahaan besar, badan pemerintahan, dan universitas. Yang kedua, ada organisasi informal. Organisasi informal merupakan keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar. Kan kerap kali sulit menentukan waktu ekses seseorang untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Contoh dari organisasi informal yaitu
paguyuban ngaji, paguyuban tani, paguyuban seni, dan lain-lain. Konsep organisasi yang baik. Untuk mencapai organisasi yang baik, terdapat 4 konsep, yaitu organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama. Artinya, organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama anggota. Yang kedua, organisasi harus mempunyai aturan, di mana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota. Tujuan aturan tersebut yaitu agar organisasi tersebut terkendali dan terorganisir. Yang ketiga, organisasi termanajemen untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kerjasama tim. Yang keempat, organisasi harus terkoordinasi dalam tugas, di mana pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan perintah untuk dikerjakan. Sekian dari pemaparan kami. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.